Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, kali ini kita akan berbincang tentang kebajikan. Ada seorang sahabat Nabi yang pernah bertanya kepada Nabi, apakah kebajikan itu? Nabi termenung lalu menjawab, kebajikan adalah sesuatu yang menenangkan hatimu, dan keburukan adalah yang kamu ragu, bimbang, dan hatimu tidak tenang menghadapinya, walaupun sudah ada yang berkata kepadamu atau memberimu fatwa tentang kebolehannya. Saudara, jawaban Nabi ini berdasar pada pandangan agama bahwa manusia diciptakan Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan fitrah. Itu sebabnya, kata orang, Anda sebenarnya melakukan suatu keburukan dengan sedikit terpaksa pada mulanya, dan pada akhirnya kalau sudah terbiasa, maka keburukan itu dengan mudah Anda lakukan. Itu juga sebabnya apabila seseorang melakukan keburukan, maka dia melakukannya pada mulanya sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau sudah terbiasa, maka dia tidak malu lagi. Ini berbeda dengan kebaikan. Anda tidak memaksakan diri melakukan kebaikan, bahkan tidak perlu bersembunyi-sembunyi untuk melakukannya. Tapi manusia bergaul, manusia dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh bacaan, dipengaruhi oleh teman, sehingga menjadi kaburlah kebaikan itu. Bahkan bisa jadi kebaikan dianggap keburukan dan keburukan dianggap kebaikan. Memang kata para pakar, sesuatu yang baik bila telah ditinggal, dia dapat dianggap buruk. Dan sesuatu yang buruk bila sering dilakukan orang, bisa saja pada akhirnya dianggap baik. Dari sini kitab suci Al-Quran menjelaskan sekelumit dari apa yang dinamai kebaikan. Di garis bawahinya bahwa kebaikan bukanlah sekedar menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Saudara, kita katakan tadi bahwa Al-Quran menggarisbawahi bahwa kebajikan bukan sekedar menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Kebajikan bukan sekedar salat ketika kita menghadapkan wajah kita ke arah Ka'bah, tetapi kebajikan beraneka ragam. Ayat yang menjelaskan hal ini membagi kebajikan pada 3 hal pokok. Yang pertama berkaitan dengan hati, berkaitan dengan akidah. Dicontohkannya keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul. Itu rukun-rukun iman yang kita kenal. Itu adalah bagian daripada kebajikan yang ada di dalam hati. Termasuk di dalamnya niat yang tulus, sangka baik terhadap sesama. Yang kedua, yang digarisbawahinya, ada kebajikan adalah amal perbuatan, baik amal sosial berupa bantuan, berupa sedekah, maupun amal ritual yang seperti salat, yang seperti zakat, yang seperti haji. Yang ketiga, yang digarisbawahinya menyangkut kebajikan adalah akhlak. Akhlak moral yang menghiasi pribadi seseorang, antara lain yang disebutnya adalah memenuhi janji. Janji kepada Allah, janji kepada sesama manusia, janji kepada lingkungan,
Dalam konteks ini digarisbawahi bahwa memenuhi janji adalah kewajiban seorang muslim, baik terhadap sesamanya muslim maupun terhadap non-muslim. Sama halnya dengan menunaikan amanah, ia adalah kewajiban seorang muslim, baik amanah itu diterimanya dari seorang muslim maupun dari non-muslim. Demikian juga berbakti kepada orang tua, baik orang tua itu muslim maupun non-muslim. Itu bagian dari akhlak dan itu bagian dari kebajikan yang dituntut oleh agama untuk ditegakkan bagi setiap yang mengaku beragama. Saudara, kebajikan banyak. Dalam bulan puasa ini banyak yang dapat kita lakukan, bukan hanya salat tarawih di malam hari atau tadarus di siang hari. Berakhlak yang baik adalah bahagian yang terpenting dari apa yang dinamai kebajikan. Tanpa itu, kebajikan yang kita lakukan masih tetap kurang. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu segala macam kebajikan yang dekat untuk dunia ini dan kebajikan yang jauh di akhirat kelak. Ya Allah, kami bermohon kepadamu perlindungan dari segala keburukan baik yang dekat maupun yang jauh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rindukan padamu